Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Fathul Janah Rangtutu, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Hahab 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27030251834. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Tajur 1 Kota Bogor kelas 6 dengan materi halal dan haram dengan menggunakan pendekatan deep learning, problem based learning, dan TPAC. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita doa dulu ya. Kita doa dulu dipimpin oleh Rizky Selatan. Siap, duduk rapi. Kata dimulai. Sebelum kita mulai belajar, Bu Jana mau cek kehadirannya dulu. Coba lihat samping kanannya, coba lihat samping kirinya. Ada yang tidak masuk ke hari ini? Ada masuk semua ya? Atau ada berapa orang di kelas ini? Ada 2? Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi halal dan haram. Oke, jangan lupa ya, di pelajaran kali ini tetap semangat. Jangan sampai kalian males-malesan. Semangat, kerjasama kelompok juga. Jangan hanya mementingkan diri sendiri saja. Oh, aku mau yang paling dominan, Bu, supaya nilainya paling tinggi. Nggak seperti itu ya. Belum mulai, Bu Jana mau minta semangatnya dulu. Masih ingat tepuk semangat? Udah lama kita nggak tepuk semangat ya. Ada yang mau mimpin di depan? Ada Iki, boleh Iki sini. Kelas memimpin. Ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih Iki. Hukum halal dan haram ini sejalan dengan sila dari Pancasila, sila pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita sebagai umat muslim, ya di situ sudah jelas ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia ini mengakui adanya 6 agama, salah satunya Islam. Jadi kita berhak untuk mendapatkan makanan yang halal untuk dikonsumsi. Ada yang ingat nggak? Di bab ketiga itu belajar tentang apa ya? Maaf dan memaafkan. Selain itu ada apa lagi? Belajar apa lagi ya? Selain itu kita juga belajar adab maaf memaafkan. Adab maaf dan memaafkan. Ini kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang hukum halal dan haram. Kalian akan belajar tentang definisi, sebab-sebab, dasar hukum, dan juga alasan kenapa makanan itu dijatuhi hukum halal dan haram. Nih, di sini Bu Jana mau tanya. Apa ya yang kalian ketahui tentang makanan halal dan haram? Ada yang tahu nggak? Boleh? Makanan halal adalah halalnya Bu. Oh, makanan halal. Kata Hafiz, makanan halal itu ada logo halalnya. Kedua, Bu Jana mau tanya dong, apakah ada faktor yang menyebabkan suatu makanan itu menjadi halal dan haram? Ada yang tahu? Bisa jadi karena kandungannya tuh ada yang haram. Oh, karena kandungannya, kata Hanifah. Kata Hanifah karena ada kandungannya yang haram. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Bu Jana mau tanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara kita memastikan bahwa makanan kita itu halal dikonsumsi untuk setiap harinya? Ada yang tahu? Kenapa?
bisa cek kata UPI, kita bisa cek ada tulisan halal. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, kalian akan yang pertama akan menganalisis sebab-sebab hukum halal dan haram. Tujuan yang kedua adalah menyusun dan menyajikan paparan nanti kalian bakal presentasi yang mencakup tentang sebab-sebab halal dan haram. Dan yang ketiga itu memberikan minimal 2 contoh pemaparan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari serta menjelaskan relevansi. Untuk sekarang, sebelum Bu Jana menjelaskan lebih lanjut, kita akan menyaksikan video terlebih dahulu. Boleh disimak ke depan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai ketentuan halal dan haram. Materi hari ini merupakan bagian dari bab keempat Hukum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 mengenai halal dan haram. Tentang halal dan haram, apakah halal dan haram hanya tentang makanan? Atau ada hal lain lagi yang masuk dalam halal dan haram? Untuk menjawab pertanyaan itu, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama adalah mengenai halal. Secara bahasa, halal berasal dari bahasa Arab, yaitu halal. Haram juga diartikan sebagai hal yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa dan mengarah kepada keburukan. Yang berada di dekat pagar larangan dari orang dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa ia dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari video itu sudah paham? Sudah ada gambaran belum tentang hukum halal dan haram? Sudah ya? Kalian mendapatkan satu konsep, yaitu tentang sebab-sebab halal dan haram. Ada berapa tadi sebab-sebabnya? Ada 3. Yang pertama itu adalah zatnya, yang kedua adalah sifatnya, dan yang ketiga adalah cara pengolahannya. Sebab yang pertama zatnya. Zatnya berarti makanan itu sudah jelas halal dan haram. Contohnya apa? Tadi ada disebutkan. Yang pertama adalah darah dan bangkai. Mengenai darah dan bangkai, ada bangkai yang boleh dikonsumsi. Ya, ada 2 bangkai yang boleh dikonsumsi. Yang pertama ikan. Yang kedua adalah belalang. Tahu belalang? Yang ketiga, dan yang ketiga apa? Sebab halal dan haram yang ketiga. Cara pengolahan. Cara pengolahannya, cara mendapatkannya. Ya. Misalnya Uki nih. Uki lagi minum susu. Ya. Ternyata susu itu asalnya dari mencuri di warung ayah abang. Atau di warung mamahnya deh. Ya, mengambil sesuatu secara diam-diam namanya mencuri, benar nggak? Benar. Nah, susu halal ya. Ada logo halalnya kan di dusnya. Nah, dia menjadi haram ketika cara mendapatkannya salah. Sekarang Bu Jana akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan ke kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di sini kalian akan mempelajari bagaimana cara untuk mengenali makanan yang kalian konsumsi itu hukumnya halal atau haram. Itu kalian akan menempelkan, ada gambar di sini yang di depan ini. Itu ditempelin ini halal ataukah haram. Ya, sesuai dengan hasil diskusi kelompok kalian. Yang kedua, dari plastik jajanan yang kalian bawa, kalian pertama yang harus kalian cari logo halal
ada atau tidak? Mengenali dan menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Oke, Bu Jana kasih waktu 15 menit cukup ya? 15 menit cukup untuk menempelkan dan juga berdiskusi tentang jajanan yang kalian pakai. Dibuka aja ya. Ayo. Ini pepet. Dibagi aja. Yang Sudah? Tidak ada kesulitan? Menurut kalian itu halal atau haram? Ya, itunya doang. Kemudian tempelkan di sini, di sini, di sini. Karena bangkainya pasti bohong. Ini yang ayam. Gimana? Sudah? Bisa? Tidak ada kesulitan? Oke. Sudah selesai? Sudah! Oke, selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke? Sampaikan semua hasil diskusi kalian dengan jelas, baik. Silakan kelompok 1 boleh maju ke depan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Halal ada ayam, kuning, ada sabu dan kepala. Dan yang haramnya ada babi, cacing, kepiting, dan otak kodok. Yang halal es teh, kolak, ayam, ulat sagu. Apakah ada logo halal, MUI, dan juga ada guntingan dan program kita. Apa bahan bahannya? Apakah ada gula, berwarna perisa? Apakah ini alami? Gula, tepung. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. 1. Kita harus tahu makanan yang boleh dimakan halal dan yang tidak boleh. Sudah paham ya semuanya tentang halal dan haram? Halal, apakah ada atau tidak, kemudian kandungan-kandungannya, kemudian kalian memutuskan makanan itu baik atau tidak untuk kalian konsumsi. Pilihlah makanan yang sehat buat tubuh kalian, bukan buat sekarang aja, tapi buat kedepannya. Jangan hanya mikirin, ya udah sekarang aja kok mumpung masih sehat dimasukin semuanya boleh. Gak seperti itu ya. Jadi bukan hanya untuk sekarang, tapi juga jangka panjang. Dan untuk pelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran hari ini? Siapa? Boleh? Boleh, Laila, silahkan. Jadi pembelajaran hari ini tentang sebab-sebab halal dan haram. Satu makanan bisa saja menjadi haram karena bercampur atau bersama dalam olahan. Oke, terima kasih Laila. Ada lagi yang bisa? Boleh, Fatir? Pelajaran hari ini juga mengajarkan halal dan haram. Bukan sekedar makanan saja.
harus selalu berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Berarti sudah paham ya. Oke, sekarang Bu Jana bakal kasih tugas. Kita kerjakan langsung ya melalui perangkat seluler yang sudah kalian bawa. Silakan scan barcode yang ada di depan. Yang kayak kemarin. Enggak dong. Oh, baru habis yang masuk nih. Ya, bisa mulai ya. Bisa mulai, oke? Oke, saya berarti yang pertama itu Angel. Yang kedua itu ada Hafiz. Tapi Hafiz benar-benar lebih banyak kali itu. Ini lebih benar banyak kali Hafiz. Karena selalu Anita sama Leo benernya sama. Oke, satu lagi ya. Boleh silakan scan lagi. Ini untuk refleksi ya, refleksi. Udah semuanya? Sudah, oke, terima kasih. Ini untuk refleksi kalian ya. Tadi kan pertanyaan apakah memahami? Ya, tidak. Ya. Selanjutnya, tugas di rumah. Itu kalian silahkan cari makanan, satu makanan yang zatnya halal. Ya. Kemudian cara pengolahannya halal, tapi bisa menjadi haram. Ya, boleh dicari di rumah, dikumpulkan di pertemuan kita selanjutnya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran kita di minggu depan itu lebih baik daripada yang sekarang. Minggu depan kita masih akan membahas tentang hukum halal dan haram lagi dengan penyampaian dari kalian dari tugas yang tadi Bu Jana kasih. Oke? Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillah.